sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rino Lupin Altum, dalam Embun Rohani Pagi, Kamis 23 April 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena walaupun kami adalah pendosa yang menjauh darimu, tapi Engkau tetap mencintai kami. Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu datang ke dunia untuk menjadi jalan bagi kami untuk kembali kepadamu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami di pagi hari ini agar dapat mendengarkan firman-Mu, menghayatinya dalam hidup dan mewartakannya kepada sesama yang kami jumpai. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi jalan setapak menuju Yesus yang adalah jalan lurus kepada Bapa. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, banyak orang boleh berkhotbah bagus, menjelaskan secara detail tentang apa itu surga. Tapi satu-satunya kelemahan mereka adalah mereka belum pernah pergi ke surga atau tinggal di sana. Hanya Yesus yang pernah tinggal di surga datang ke dunia dan kembali lagi ke surga. Para sahabat sekalian, pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang Yesus yang adalah jalan ke surga. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa membaca di status Facebook, Instagram, Twitter, video-video, YouTube, dan lain sebagainya, bagaimana orang-orang mengklaim dirinya sebagai kaki tangan dari Tuhan. Karena itu mereka bisa menentukan manakah tipe orang yang masuk surga dan manakah tipe orang yang jalan lurus ke neraka. Apakah mereka diberikan kuasa ini
dipilih oleh Tuhan, tidak ada orang yang tahu, hanya mereka saja yang tahu. Tapi sebagai orang-orang Kristen, bersyukur dan berbahagialah kita sekalian, karena di pagi hari ini kita mendengarkan kata-kata dari seorang pribadi, dan dia adalah Yesus. Karena itu kebanggaan kita sebagai orang Kristen atas iman yang kita miliki berdasar pada fakta ini. Kita beriman bukan pada sesuatu. Kita juga beriman bukan pada sebuah buku yang walaupun kita sebut sebagai kitab suci. Tapi kita orang Kristen beriman kepada seorang pribadi, dan dia adalah Yesus. Pagi ini dalam kecemasan dan ketakutan, dalam kebimbangan, dalam keputusasaan, kita mendapatkan penghiburan dari Yesus yang adalah juru selamat kita itu. Dia mengatakan, "Aku datang dari atas." Atas itu apa? Surga. Dan bahkan dalam kutipan yang lain dia menegaskan tentang siapakah dirinya, bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan. Saudaraku, tidak ada seorang nabi di agama apapun yang berani mengatakan kata-kata seperti ini. Hanya Yesus kitalah yang berani menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan dia menegaskan lagi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu berbanggalah Anda dan saya memiliki Yesus. Karena itu pagi hari ini saya datang untuk meyakinkan Anda bahwa pertama, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dipanggil, tetapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikut Yesus, putranya. Karena itu dalam kutipan yang lain dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menariknya, Bapa tidak memilihnya. Karena itu saudara-saudari adalah orang-orang pilihan dari Allah untuk menjadi pengikut Yesus, putranya. Tapi iman kita kepada Yesus saja belum cukup. Iman itu harus berbuah dalam perbuatan-perbuatan baik. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik, maka iman kita sungguh-sungguh menjadi iman yang hidup. Kedua, tentunya di zaman ini ada banyak tawaran, ada banyak penjelasan, bujukan, dan rayuan untuk meninggalkan Yesus. Tapi pagi hari ini kutegaskan kepadamu, hanya Yesuslah jalan satu-satunya dan jalan lurus kepada Allah. Inilah inti iman kita. Karena itu rugilah Anda ketika Anda berani untuk meninggalkan Yesus hanya karena harta, hanya karena uang, hanya karena sebuah perkawinan. Imanilah dan genggamlah Yesus di dalam hati dan jiwa. Ketiga, pagi ini di tengah kesulitan karena ketakutan akan penyebaran virus corona, sekali lagi saya menempatkan dalam konteks ini, hati dan jiwa kita dihibur oleh Sang Penghibur itu sendiri, yakni Yesus. Dia memberikan roh keberanian kepada kita supaya sama seperti Petrus dengan tegas mengatakan, kami lebih memilih Allah daripada tunduk kepada pengadilan manusiawi. Iman seperti ini harus membuat kita berbuah dalam perbuatan baik kita. Menghibur di kala orang susah,
menguatkan dan membangkitkan dikala orang lain jatuh, dan membantu sesama kita yang miskin, yang lapar, dan yang menderita. Para sahabat sekalian, sekali lagi kukatakan, memang kita susah, tetapi ada banyak orang di sekitar kita yang pasti lebih susah dari kita. Hari-hari yang lalu saya pernah katakan bahwa membantu orang lain dikala kita punya, dikala kita berada, dikala kita berkelimpahan, itu hal yang biasa. Tetapi membantu sesama kita dikala kita sendiri susah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan saya percaya bahwa Anda sekalian yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang pilihan Allah untuk berbagi dikala Anda sendiri susah. Karena itu, kuyakinkan engkau, ketika engkau melakukan semuanya ini, bersyukur dan berbanggalah kepada dirimu, karena engkau adalah jalan setapak menuju Yesus yang adalah jalan lurus, jalan besar menuju kepada Bapa di surga. Semoga demikian. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan untukmu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati Anda sekalian, keluarga-keluargamu dalam situasi apapun yang Anda alami hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.